Shalom, anak-anak yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap sehat, semangat, dan hebat. Amin. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru. Siapa di antara kalian yang masih ingat dengan materi tersebut? Berikan komentarmu ya. Bagi yang belum ingat, kita akan bahas rangkumannya dulu. Sebab materi kali ini adalah lanjutan dari materi tersebut. Gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berasal dari dua kata, yaitu ek yang berarti keluar dan kaleo yang berarti memanggil. Gereja adalah orang yang dipanggil keluar oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Pengertian ini sekaligus memberikan makna bahwa hakikat gereja sebenarnya adalah kita sebagai orang percaya, bukan gedung gerejanya. Sebab orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dapat anak-anak baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebab kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ayat tersebut juga berkaitan dengan peristiwa Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Jadi jelas ya, bahwa konsep gereja sebagai persekutuan umat Allah sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, meskipun tidak ada di dalam gedung gereja seperti pada saat ini. Nah, sekarang sudah ingatkan materi sebelumnya? Kalau belum, bisa lihat di video pembahasan materi sebelumnya. Link ada di deskripsi. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gereja-gereja yang ada di sekitarmu. Adakah anak-anak tahu nama-nama gereja tersebut? Atau adakah ciri khas di antaranya? Atau sudahkah anak-anak mengenal gereja tempat anak-anak beribadah? Pertanyaan ini penting ya, sebab saat ini kita akan belajar mengenai mengenal gerejaku. Apa arti mengenal? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenal berarti tahu, teringat, mempunyai rasa, dan mengerti. Dengan definisi tersebut, mengenal gereja berarti tahu, mengenal secara mendalam, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap gereja, oleh karena kita sudah terbiasa hidup dan bersekutu di sana. Maka, untuk mengenal gereja, syarat penting bagi kita adalah rajin bersekutu di gereja, atau selama pandemi ini kita bisa beribadah secara daring. Kemudian, tadi Bapak juga bertanya, apakah anak-anak mengetahui bahwa setiap gereja memiliki ciri khas? Nah, ciri khas ini menjadi identitas satu gereja dengan gereja yang lain. Tentu, perbedaan yang dimaksud bukanlah tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dan Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi perbedaan yang dimaksud adalah tentang tata cara ibadah atau liturgi dan tentang peraturan yang ada di dalamnya atau hukum gereja masing-masing. Kira-kira kenapa ya perbedaan ini bisa muncul? Perhatikan baik-baik ya. Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 berfirman, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Pada saat itu, Yesus sudah menyadari adanya perbedaan pendapat di antara para murid yang dapat menjadi ancaman perpecahan di antara mereka. Kita perlu jujur pada sejarah bahwa gereja sendiri juga pernah mengalami yang disebut dengan perpecahan. Perpecahan yang pertama-tama muncul pada gereja mula-mula adalah mengenai apakah boleh seseorang di luar bangsa Yahudi menjadi orang Kristen. Bagaimana jika seorang pendatang Yunani atau disebut dengan proselit atau orang dari bangsa lain ingin menjadi seorang Kristen? Permasalahan ini sampai dibahas pada Konsili Yerusalem pada sekitar tahun 50 Masehi. Dan diambillah sebuah keputusan bahwa semua orang, semua bangsa bisa menjadi orang Kristen hanya dengan percaya kepada Kristus dan menjaga kelakuannya tetap bersih. Salah satu perpecahan gereja yang terbesar adalah ketika Martin Luther pada tahun 1517 memberikan 95 dalilnya yang mengkritik Katolik mengenai indulgensia atau surat penghapusan dosa. Sebab menurut Luther dan tokoh-tokoh reformasi gereja selanjutnya, bahwa manusia dapat hidup oleh karena anugerah atau sola gratia, firman,
atau sola scriptura dan iman atau sola fide kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itulah gereja Katolik dan Kristen dibedakan sampai dengan saat ini. Sejarah gereja sangatlah panjang. Jika anak-anak tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam, bisa baca di dalam buku materi atau di internet ya. Gereja terus menyebar dan orang percaya juga semakin bertambah. Bangsa-bangsa yang mayoritas beragama Kristen, terutama dari Eropa, turut mengirimkan misionaris atau penginjil ke bangsa-bangsa lain. Misalnya, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, sekitar abad ke-16 ketika mereka datang ke Nusantara, mereka juga memberikan gospel atau memberitakan Injil, sehingga agama Kristen bisa masuk ke Indonesia. Sumber sejarah lainnya juga menyatakan bahwa kekristenan sudah masuk sebelumnya oleh bangsa Suriah dan juga dari Tiongkok. Muncullah organisasi-organisasi Kristen mula-mula, misalnya Gereja Hindia di Maluku, berbagai zending dari Belanda yang bercirikan Calvinis di Batak dan Nias, serta berbagai wilayah lainnya di Nusantara. Sampai pada tahun 1950, berdirilah organisasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau disebut juga dengan PGI yang terdiri dari berbagai denominasi gereja hingga saat ini. Nah, sudah paham ya kenapa bisa ada banyak sekali nama-nama gereja atau yang juga disebut dengan denominasi. Jika anak-anak tertarik untuk melihat peta konsep gereja-gereja di dunia dan sejarahnya, bisa cari lebih lanjut di Wikipedia atau situs lainnya. Untuk saat ini, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk terlebih dahulu mengenal gereja tempat anak-anak beribadah sebelum masa pandemi. Demikian materi untuk saat ini, semoga memberkati. Bagi anak-anak yang ingin bertanya atau berpendapat, jangan lupa berikan komentar dan bagikan juga video ini ke teman-teman untuk kita bisa bersama-sama mengenal gereja. Tuhan Yesus memberkati.